Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cep Nurman dari Cep Fashion. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit share tentang pemahaman bagaimana sih pemahaman pola itu sendiri, gitu kan. Jadi secara teoritis memang kita harus memahami. Selain kita banyak praktek juga harus paham teorinya. Ini hanya menurut saya aja ya. Mungkin menurut ahli-ahli pola lain berbeda. Itu tidak apa-apa karena perbedaan adalah rahmat ya. Perbedaan itu rahmat. Oke. Yang pertama, dalam membuat pola yang akan saya jelaskan, yang pertama harus kita tanamkan mindset kita, cara berpikir kita, bahwa anatomi tubuh manusia itu dalam bentuk pola ya, dalam bentuk pola itu persegi 4, bukan anatomi sesungguhnya. Berarti kan ini hanya untuk pengembangan bentuk pola. Pertama, dasarnya segi 4. Nah, misalnya kita punya lingkar badan 100 ya. Kalau kita persegi 4, 100 kita bagi 4 yaitu 25. Artinya kita harus melihat sisi sebelah depan yaitu 25 cm. Dari mana? Dari tengah sini sampai ke samping sini itu 25 cm kalau lingkar badannya 100. Begitu seterusnya. Kalau 104 berarti 26, kalau 108 berarti 27 ya. Itu yang harus kita gambarkan dulu secara dasar ya, secara dasar bahwa 1/4 dari lingkar badan 100 yaitu 25. Jadi kita harus berpandangan dulu cara memandang pola ya, yaitu persegi. Dari sini ke sini 25 ya. Berarti dari sini ke sini 25. Kalau kita satuin berarti 50, belakang 50 jadi 100. Jadi dalam membuat pola, kita memang berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan itu pola depan lebih besar daripada pola belakang. Ada juga pola depan sama besar dengan pola belakang. Yang saya gunakan yaitu di sini kebanyakan pola lebih sama besar depan dan belakang. Apakah ngaruh dengan bentuk? Kalau menurut saya tidak ya. Yang penting pas ukurannya. Yang pengaruh itu garis jahitan. Kenapa kayak pola baju wanita harus bukan harus ya, ada yang lebih besar daripada belakang, terus lebih kecil belakang daripada depan. Itu karena wanita tuh ada sedikit benjolan di depan, yaitu buat dadanya ya. Jadi dia posisi jahitannya akan tetap preposisi gitu ya, tetap pada posisinya gitu. Kalau di saya yang sama besar depan sama belakang itu emang agak sedikit ngaruh dari segi jahitan, tapi untuk bentuk atau model lebih mudah kita memahami model dengan cara depan dan belakang sama besar seperti itu. Biasanya kalau saya gunakan itu pola untuk sama besar ya, depan dan belakang sama besar, yaitu biasanya saya sarankan ke customer untuk produksi banyak. Tapi kalau untuk produksi satuan, teman-teman kalau mau produksi satuan lebih rapi, lebih detail lagi, arah jahitannya lebih preposisi ya, lebih terposisi gitu, itu boleh menggunakan lebih besar depan daripada belakang. Artinya bisa depan itu misalnya gini, lingkar badan 100, berarti kita gunakan dibagi 2, 25. Untuk bagian depannya bisa kita tambah 1 cm, untuk bagian belakangnya bisa kita kurangi 1 cm, hasilnya tetap 100 begitu ya. Dan selanjutnya yang harus teman-teman ketahui yaitu jarak ya, jarak atau ukuran dasar daripada bahu ke pinggang ya, bahu ke pinggang itu ada standarnya ya, tergantung tinggi orangnya masing-masing. Cuma ada biasa yang sering saya gunakan yaitu dari bahu ke pinggang itu 38
dari bahu ke pinggang bisa 39, bisa 40, bisa 41 ya. Seperti itu. Ini yang harus teman-teman ketahui dasar-dasarnya ya, dasar-dasarnya. Pertama kita harus tahu persegi lingkar badan manusia untuk dianatomikan di dalam pola, bukan anatomi sebenarnya, tapi anatomi dalam pandangan kita dalam membuat pola. Kita pandangi saja itu gambar persegi. Jika kita melihat model, pertama kita anggap itu persegi 4 ya, seperti itu. Terus bahu kiri dan bahu kanan itu harus tahu ya. Kalau ada modelnya, ada orangnya, customernya ada, itu boleh diukur dari bahu kiri ke bahu kanan, itu harus pas ya. Misalnya ujung tulang sini ya ke ujung tulang sini, cuma ada ukuran standar ya, ukuran standar bahu kiri ke bahu kanan, yaitu 38 ada ya, untuk yang standar ya. Ada 39, ada yang 40, ada yang 41, ada yang 42 juga ya, seperti itu. Dan untuk kerung lengan, nah kerung lengan itu ada kerung lengan pas, ada kerung lengan sedang, ada juga kerung lengan longgar. Nah itu juga kita sesuaikan dengan model. Apakah ada standar untuk menentukan kerung lengan? Ada. Kalau saya ya, saya biasa dari lingkar badan aja, insya Allah pola udah jadi gitu. Misalnya teman-teman ada yang order pola ke saya ya kan, Mas ukuran apa aja yang harus saya berikan? Cukup satu kalau saya, maksudnya ya, lingkar badan aja. Dan kalau panjang saya biasanya tentukan dari gambar model yang diberikan oleh customer, seperti itu. Panjang lengan, panjang baju ya. Dan saya juga mengerti ya, kalau misalnya panjangnya setengah paha itu berapa senti, kalau di atas paha sedikit itu berapa senti, itu saya sudah ada perkiraan. Di sini saya akan share juga itu panjang baju. Kalau setengah paha itu biasanya 80, 85. Kalau selutut ya itu biasanya 95 atau 90 ya. Terus kalau di bawah di bawah panggul sedikit itu biasanya 75 cm ya. Kalau di atas ya, di atas panggul sedikit yaitu biasanya 70 cm ya. Itu perkiraan yang memang sudah menjadi dasar ya. Kalau saya membuat pola standar ukuran Indonesia, Asia, seperti itu gitu ya. Nah itu yang harus teman-teman ketahui. Terus jarak kupnat yang harus teman-teman ketahui, sebenarnya nggak perlu pakai rumus juga. Ini aja buat jarak antara buah dada kiri yang paling jendolnya sama buah dada kanan, kita ukur bagi 2 ya. Misalnya 18, berarti kalau kita bagi 2 yaitu 9, berarti dari garis tengah sini, ini kan pola misalnya garis, terus ini garis tengah sini, dari sini ke sini 9, lurus ke sini pas gitu ya, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya untuk panjang lengan. Nah, panjang lengan saya biasa kalau sesiku gini, ada yang 30, ada yang 32, ada yang 33, ada yang 34. Kalau yang sepertiga ya, atau 7/8 ya, atau 7/8 lengan, ini biasanya 45 segini. Kalau panjang sampai sini ya, pergelangan tangan segini, itu biasanya 60 cm. Itu harus tahu teman-teman ya, seperti itu. Terus untuk kerung leher, teman-teman juga harus tahu ya standarnya. Kalau 1/4 lingkar badan yaitu 25 cm, berarti dari sini ke sini 25 cm ke badan ini ya, 25. Leher itu biasanya dari garis bahu dasar ke bawah itu biasanya 9, ke pinggir sini 8, jadi 8, 16, ke bawah 9, seperti itu. Kalau belakang 2, seperti itu ya. Sementara cukup sampai di sini dulu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya share bisa dapat dipahami oleh teman-teman dan bisa dipraktekkan. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.
Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terupdate dari Ince Passion. Satu lagi, untuk yang mau kursus langsung saja daftar ke 081617880530. Cek deskripsi ya, cek di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.